Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Idris dalam mata kuliah keterampilan komunikasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi efektif. Manusia tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Komunikasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk menyampaikan pesan melalui simbol untuk menguraikan atau menciptakan sebuah makna. Dalam komunikasi ada yang namanya komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal sendiri adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan seperti wawancara, pidato, bercakap-cakap dalam kehidupan sehari-hari maupun lain sebagainya. Dan juga komunikasi dalam bentuk non-verbal adalah segala bentuk komunikasi yang lebih mengarah kepada gerak tubuh maupun mimik wajah. Komunikasi efektif adalah kegiatan saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau lebih yang hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dimana ketika komunikasi berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan kita mendapatkan hasil seperti apa yang kita inginkan, maka komunikasi tersebut akan dikatakan efektif. Pengertian lain dari komunikasi efektif adalah komunikasi mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change kepada orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa komunikasi bukan hanya menghasilkan atau memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh semua pihak, antara tiga, melainkan komunikasi yang terjalin dapat mengubah sikap dari pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Adapun tujuan dari komunikasi efektif itu, yang pertama, komunikasi efektif sebenarnya adalah untuk memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi sebagai bahasa, sehingga bahasa yang diberikan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. Yang kedua, agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang atau tidak terjadi monoton dalam pembicaraan tersebut. Untuk dapat memenuhi tujuan dari komunikasi efektif ini, saya akan memberikan cara atau tips bagaimana berkomunikasi efektif yang baik. Tips yang pertama adalah belajar untuk menguasai komunikasi non-verbal. Ternyata, komunikasi non-verbal memiliki dampak yang sangat besar, bahkan lebih besar dari sebuah kata-kata yang dihasilkan melalui komunikasi secara verbal. Hal ini didukung oleh sebuah penelitian yang mengatakan bahwa komunikasi non-verbal berkontribusi sebesar 55% dari bagaimana audiens atau lawan bicara kita memandang. Selain itu, berkomunikasi dengan jelas dan percaya diri memang harus didukung dengan penggunaan bahasa tubuh yang baik. Dan ada beberapa yang harus dihindari dalam berkomunikasi, seperti menghindari postur tubuh yang membungkuk, menundukkan pandangan, dan kemudian memiliki kontak mata dengan audiens yang tidak konsisten, dan juga menguap ketika mendengarkan. Hal-hal ini harus dihindari dalam komunikasi. Komunikasi non-verbal yang baik akan membawa kita pada terjadinya sebuah komunikasi yang lebih efektif. Kemudian tips yang kedua, memberikan penjelasan lebih ketika menyampaikan ide baru. Ternyata, menyampaikan ide baru tidak semudah yang dibayangkan. Banyak orang yang hanya mengutarakan pendapatnya saja tanpa menyampaikan lebih jelas bahwa maksud dan tujuan dari apa yang dia sampaikan. Makanya, dalam berkomunikasi, kita harus memahami bahwa setiap orang memiliki daya serap berpikir yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa langsung bersamaratakan mereka bahwa mereka akan langsung paham apa yang kita sampaikan dan maksud dari pesan yang kita sampaikan di awal tadi. Hal ini didukung oleh sebuah studi yang dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana di Stanford University, di mana pada studi ini terdapat sekelompok orang yang akan mengetuk atau memainkan melodi atau irama dari 120 lagu terkenal. Dalam hal ini, peserta atau responden lainnya harus menebak judul lagu yang dimainkan, dan mereka yakin bahwa 50% dari lagu yang dimainkan maka akan ditebak dengan benar. Tetapi pada kenyataannya hanya 2,5% yang benar.
Dari studi ini kita bisa melihat bahwa komunikasi yang jelas sangat diperlukan untuk meraih komunikasi yang efektif. Dan untuk meraih komunikasi yang jelas, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih. Tips yang ketiga adalah mengenali audiens atau para pendengar dengan lebih baik. Supaya kita bisa menjadi pembicara yang baik dalam sebuah forum komunikasi, alangkah baiknya kita berusaha untuk mengenal lawan bicara kita terlebih dahulu. Ada beberapa praktik kecil yang dapat dilakukan, seperti kita dapat menyanyikan beberapa hal simpel kepada para audiens kita, seperti mengajak mereka memperkenalkan diri atau menanyakan hal-hal apa saja yang mereka lakukan minggu lalu, seperti pekan lalu kau liburan kemana, kemudian apakah sudah menonton film ini, bagaimana pendapat Anda, dan hal ini dapat dilakukan untuk mengikat antara kita sebagai pembicara utama dengan audiens agar konsentrasi mereka tidak terpecah. Tips yang keempat adalah selalu melibatkan para pendengar kita ke dalam diskusi. Meskipun kita sebagai seorang presenter atau pembicara utama memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik serta pembicaraan yang menarik, namun perlu diingat bahwa fokus pendengar memiliki keterbatasan dan dapat terpecah kapan saja. Sekali para pendengar kita bisa saja langsung hilang fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan dalam forum. Jadi untuk mempertahankan fokus mereka dan meraih komunikasi yang efektif, kita perlu melibatkan mereka dalam diskusi kita. Misalnya kita ambil contoh seorang manajer di dalam rapat kerja. Ia bisa menanyakan ide dan pendapat yang dimiliki para karyawannya setelah penjelasan terhadap suatu topik presentasi. Ini akan menjadikan rapat kerja menjadi forum diskusi yang lebih interaktif. Kemudian sesekali juga kita juga bisa menanyakan pertanyaan lain ataupun memberikan tujuan agar suasana menjadi. Tips yang kelima adalah memahami sudut pandang orang lain. Komunikasi yang efektif merupakan sebuah proses interaksi yang untuk memperoleh sebuah pemahaman bersama. Kita meluaskan cakrawala mengenai topik komunikasi yang sedang dibicarakan. Usaha memahami sudut pandang orang lain bukan semata-mata kita akan menghiraukan pertimbangan diri sendiri, melainkan justru bisa mendapatkan lebih banyak ide atau solusi saat berkomunikasi. Tips yang keenam dalam komunikasi efektif adalah mengusahakan kejelasan pesan. Kesalahpahaman terjadi saat hal yang kita ungkapkan tidak jelas bagi orang lain. Hal tersebut cenderung muncul ketika yang kita ucapkan sulit dimengerti oleh orang lain. Nah, kita bisa memberikan contoh untuk memperjelas istilah tertentu. Seperti kita harus menggunakan kata yang lebih lugas, santun dan sederhana untuk memberikan pemahaman terhadap orang lain. Tips yang ketujuh adalah active listening. Mendengarkan sama pentingnya dengan kita berbicara. Mendengarkan secara aktif berarti kita sadar dan hadir sepenuhnya pada saat berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Pikiran tidak melayang jauh ke masa lalu maupun ke masa depan. Selain itu, kita mendengarkan tanpa ada penghakiman. Kita tidak terjebak dalam memikirkan saran yang bagus untuk lawan bicara kita, melainkan kita menyadari situasi kita saat berkomunikasi. Selain itu, kita bisa menanyakan ulang mengenai pernyataan lawan bicara kita. Hal itu mengindikasikan bahwa kita mempunyai ketertarikan atau keingintahuan yang lebih, serta lawan bicara kita merasa didengarkan saat sedang berbicara. Terlebih lagi, mendengarkan secara aktif membuat kita lebih peka dalam menangkap pesan dan makna di balik komunikasi verbal maupun non-verbal yang disampaikan. Cara selanjutnya yang dapat kita gunakan agar komunikasi kita bisa lebih efektif adalah berempati terhadap lawan bicara. Saat kita menghadirkan empati dalam pembicaraan, maka kita turut menghargai lawan bicara kita. Kita bisa lebih sadar akan keadaan diri dari lawan bicara kita. Pikiran dan perasaan lawan bicara juga bisa kita ikut pertimbangkan, meskipun pikiran dan perasaan kita sedang berbeda, namun tetap bisa menerima dan menghargai. Kemudian kata-kata yang ingin digunakan juga akan lebih kita pertimbangkan, bukan hanya dari sekedar maksud pesan yang ingin disampaikan, namun efeknya terhadap lawan bicara. Terlebih lagi, kita juga ingin membangun
kondisi pembicaraan yang nyaman agar bagaimana komunikasi dan pesan yang kita sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh lawan bicara kita. Itulah tadi penjelasan tentang cara-cara yang dapat dilakukan agar komunikasi kita menjadi lebih efektif dan agar pesan yang ingin kita sampaikan dapat cepat dipahami oleh lawan bicara kita. Jangan lupa like, comment, share jika bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.